Eh, Ibu, mungkin dari kelompok 4 Ibu belum ada yang merespon. Bagaimana saya Ibu selaku ketua Saya kelas? saya. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Hafida dengan NIM A221 2530 111 dan teman saya sebagai notulen. Baik, teman saya menjadi notulen ada Irene Punagandi. Jadi, pertama-tama baik, selama 40 menit ke depan saya akan bertugas menjadi moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kami untuk mempresentasikan materi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yaitu yang pertama Siti Rizka Sari dengan NIM A22125200024. Kemudian ada saya sendiri dengan atas nama Siti Nur Halifah Widya Pratiwi dengan NIM A22125200084. Yang ketiga yaitu Nur Hikmah dengan NIM A22125200049. Sri Timpa dengan NIM A221252069 dan ada Nur Fadila dengan NIM A221253013. Ada salah pada presentasi kami, yaitu yang pertama, apa perbedaan berpikir logis dan rasional. Yang kedua, apa yang dimaksud berpikir ilmiah. Yang ketiga, apa itu metode ilmiah. Terus adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa perbedaan dari berpikir logis dan berpikir rasional. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa itu metode ilmiah. Next. Baik, materi yang pertama yaitu perbedaan berpikir logis dan rasional. Berpikir logis adalah proses berpikir yang mengikuti aturan logika sehingga menghasilkan kesimpulan yang runtut dan konsisten. Sedangkan berpikir rasional adalah proses berpikir yang menggunakan akal sehat, logika, serta didasarkan pada fakta dan data yang nyata. Dalam berpikir rasional, seseorang tidak hanya mengikuti perasaan atau pendapat orang lain, melainkan mempertimbangkan bukti yang ada sebelum mengambil keputusan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada saat ini saya akan membacakan ciri-ciri berpikir rasional berdasarkan contohnya. Yang pertama, berdasarkan fakta dan data, berpikir rasional selalu bertumpu pada fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Seseorang tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas sebenar sumbernya, melainkan mencari data pendukung terlebih dahulu. Contohnya, ketika mendengar kabar bahwa suatu sekolah akan ditutup karena bangkrut, seseorang yang berpikir rasional tidak langsung mempercayainya. Ia akan mencari informasi resmi dari pihak sekolah atau berita terpercaya sebelum menyimpulkan kebenarannya. Yang kedua, realistis. Berpikir rasional mempertimbangkan kondisi nyata dan kemampuan yang dimiliki. Seseorang tidak memaksakan kehendak di luar batas kemampuannya. Contohnya, seorang siswi ingin mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Ia menyadari bahwa untuk mencapainya harus belajar lebih giat, membagi waktu dengan baik,
dan mengurangi kegiatan yang tidak penting. Ia tidak hanya berharap tanpa usaha nyata. Yang ketiga, objektif. Bersikap objektif berarti menilai suatu hal secara adil, tanpa memihak atau dipengaruhi kepentingan pribadi. Contohnya, seseorang ketua kelas harus memilih anggota tim lomba. Meskipun ia memiliki teman dekat, ia tetap memilih siswa yang paling mampu dan berkompeten agar tim dapat memperoleh hasil yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Baik, Ma. Ini materi saya. Jadi, sekarang kita masuk ke materi berpikir ilmiah. Jadi, berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang dilakukan secara teratur, logis, dan berdasarkan fakta untuk mencari kebenaran. Dalam berpikir ilmiah, seseorang tidak hanya menebak atau berpendapat tanpa sadar, tetapi menggunakan data, bukti, dan proses yang jelas. Nah, berpikir ilmiah membantu seseorang agar tidak mudah terpengaruh oleh opini, emosi, atau dukungan tanpa sadar. Cara berpikir ini biasanya digunakan dalam penelitian, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir ilmiah, kita juga bersikap logis, artinya pemikirannya runtut dan masuk akal. Kita juga harus objektif, yaitu tidak dipengaruhi perasaan pribadi. Selain itu, berpikir ilmiah dilakukan secara teratur dan hati-hati supaya kesimpulan yang diambil tidak salah. Nah, ini ada pun contoh dari berpikir ilmiah. Nah, kita misalkan ada mahasiswa atau siswa yang nilai ujiannya turun atau nilai ulangannya turun. Nah, ia tidak langsung menyalahkan guru atau soal yang terlalu sulit, tetapi ia mencoba berpikir, apakah saya yang kurang belajar, apakah saya yang kurang fokus saat ujian, atau apakah saya tidak memahami materinya. Nah, lalu setelah itu ia melihat kembali cara belajarnya dan membandingkannya dengan hasil sebelumnya. Nah, setelah dianalisis, oh ternyata ia memang kurang belajar. Jadi itu yang disebut sebagai berpikir ilmiah karena ia tidak langsung menyimpulkan tanpa bukti, mencari penyebab berdasarkan fakta, menggunakan logika dan analisis, baru menyimpulkannya. Oh, ternyata memang saya yang kurang latihan soal, makanya nilainya turun. Nah, ada juga contoh lain. Seorang anak sakit perut setelah makan makanan tertentu. Ia tidak langsung menyimpulkan, oh semua makanan itu berbahaya, tetapi mencoba mengingat makanan apa yang dikonsumsi dan membandingkannya dengan kejadian sebelumnya. Nah, berpikir ilmiah ini penting agar kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti kebenarannya. Itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi. Di situ ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran secara sistematis dan berdasarkan bukti. Metode ini membantu seseorang agar tidak mengambil kesimpulan secara sembarangan, tetapi melalui proses yang teratur. Langkah-langkah metode ilmiah dimulai dari melakukan pengamatan terhadap suatu masalah. Setelah itu, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
kendala di jaringan teman saya. Jadi di sini akan membahas apa itu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran secara sistematis dan berdasarkan bukti. Nah, metode ini membantu seseorang agar tidak mengambil keputusan secara sembarang, tetapi melalui proses yang teratur. Nah, langkah-langkah metode ilmiah dimulai dari melakukan pengamatan terhadap suatu masalah. Setelah itu, masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, dibuat hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya, dilakukan penelitian atau eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, data yang diperoleh dianalisis, lalu ditarik kesimpulan. Terakhir, hasil penelitian dilaporkan agar bisa diketahui oleh orang lain. Nah, berikut ini ada contohnya yang akan dibacakan oleh teman saya atau dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun contohnya, misalnya seorang siswa ingin mengetahui apakah tanaman lebih cepat tumbuh jika diberi pupuk. Adapun pengamatan, tanaman di rumah berbeda-beda pertumbuhannya. Rumusan masalahnya, apakah pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Hipotesis, dugaan atau jawaban sementara. Tanaman yang diberi pupuk akan tumbuh lebih cepat. Eksperimennya, menanam 2 tanaman, 1 diberi pupuk dan 1 tidak. Analisis data, mengukur tinggi tanaman setiap minggu. Dan kesimpulan, tanaman yang diberi pupuk tumbuh lebih cepat. Baik, itu saja materi yang kami dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk 3 orang. Baik, kepada forum yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Baik, sudah ada 2 orang ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Gusti Widi, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Widi Pradana dengan NIM A22125200079. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan oleh tim pemateri terkait dengan berpikir ilmiah itu adalah berpikir yang secara sistematis, logis, dan juga berdasarkan fakta atau bukti. Artinya, berpikir ilmiah ini adalah gabungan elemen dari berpikir logis maupun rasional. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara berpikir logis dan rasional dengan metode ilmiah? Sekali lagi, bagaimana hubungan antara berpikir logis dan rasional dengan metode ilmiah? Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana pemateri? Apa sudah dipahami? Sudah, moderator. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya, Ahmad Deo, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya. Saya Ahmad Deo Pratama dengan NIM A22125100009 ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan metode ilmiah tapi dia itu niatnya hanya setengah-setengah? Boleh diulang? Itu bagaimana? Kan tadi dijelaskan kalau metode ilmiah itu adalah cara yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan metode ilmiah tetapi ia melakukannya tidak dengan serius, hanya setengah-setengah saja? Sudah dipahami, moderator. Oke, baik. Untuk penanya yang ketiga, saya berikan kepada Kak Nurli. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurli Maftuha dengan NIM A221221119. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait dengan
dalam contoh metode ilmiah tentang tanaman dan pupuk tadi. Nah, kalau hasilnya itu malah membuktikan bahwa tanaman yang tidak diberi pupuk tumbuh lebih cepat. Apakah berarti metode ilmiahnya gagal atau hipotesisnya salah? Atau mungkin ada kesalahan lain yang tidak terdeteksi? Apakah sudah bisa? Boleh diulang kali lagi, Kak? Atau mungkin soalnya atau pertanyaan saya kirim di kolom chat saja? Oh, boleh, Kak. Oh, Makasih. oke. Ya. Baik, karena sudah ada 3 penanya, saya silakan kepada pemateri untuk menjawab. Tapi saya berikan 1 menit untuk berdiskusi. Maaf, saya ingin bertanya lagi kepada Gus Widi. Tadi pertanyaannya, bagaimana hubungan berpikir logis rasional dengan metode ilmiah? Seperti itu? Iya, benar-benar. Baik, karena waktu 1 menit yang saya berikan sudah habis, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Widi. Bagaimana hubungan antara berpikir logis dan rasional dengan metode ilmiah? Berpikir logis dan rasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode ilmiah, karena keduanya itu menjadi dasar dalam proses penelitian, di mana berpikir logis itu membantu seseorang untuk menyusun langkah penelitian secara runtut, sistematis, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan data dan hubungan sebab akibat. Sementara itu, berpikir rasional itu membuat seseorang menggunakan akal sehat, tidak dipengaruhi emosi, dan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan bukti yang terukur. Nah, dengan demikian, metode ilmiah itu hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kemampuan berpikir yang logis, rasional, objektif, dan berdasarkan dengan fakta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah teman kelompoknya ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan moderator. Baik, kepada Rizka Sari, saya persilakan. Jadi sebenarnya ini jawaban saya agak mirip dengan jawaban teman saya, yaitu berpikir ilmiah itu berhubungan erat atau berhubungan sangat erat dengan berpikir logis dan rasional. Di mana dalam berpikir ilmiah, seseorang harus menggunakan logika agar proses berpikir runtut, tidak bertentangan, dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, sikap rasional juga diperlukan agar kesimpulan yang diambil didasarkan pada akal sehat dan bukti nyata, bukan pada perasaan atau prasangka pribadi. Jadi, berpikir logis membantu seseorang menyusun pemikiran secara teratur, sedangkan berpikir rasional membantu menilai dan memutuskan sesuatu secara masuk akal. Keduanya menjadi dasar penting dalam berpikir ilmiah agar hasilnya objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah teman kelompoknya masih ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya akan berikan kepada forum. Apakah ada forum yang ingin menambahkan atau menyanggah?
Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Gusti Widi, saya persilakan. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji, di mana yang dapat saya simpulkan atau tanggapi terkait dengan jawaban yang diberikan, yaitu tentang perbedaan bagaimana hubungan antara berpikir logis dan juga rasional dengan metode ilmiah. Nah, jadi berpikir logis dan juga rasional itu adalah sebagai dasar dalam menyusun metode ilmiah, di mana berdasarkan berpikir logis dan rasional, sebuah metode ilmiah itu dapat tersusun secara teratur dan juga dan masuk akal, supaya hasil metode ilmiah itu masuk akal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Bagaimana kepada pemateri? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan selanjutnya? Moderator sudah menjawab pertanyaan dari Ahmad Dio. Baik, saya persilakan. Jadi di sini tadi Ahmad Dio bertanya mengenai metode ilmiah atau langkah-langkah. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana jika seseorang melakukan metode ilmiah secara tidak serius atau setengah-setengah. Nah, di situ tentu saja jika seseorang melakukannya secara setengah-setengah, maka hasil yang diperoleh menjadi tidak akurat dan kurang dapat dipercaya. Di mana kan metode ilmiah membutuhkan ketelitian, kejujuran, dan konsistensi dalam setiap langkahnya, mulai dari perumusan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Nah, jika prosesnya dilakukan asal-asalan, data yang dikumpulkan bisa tidak lengkap atau salah, sehingga kesimpulannya juga bisa keliru. Nah, selain itu, sikap tidak serius juga membuat penelitian menjadi tidak objektif dan tidak sesuai dengan prinsip berpikir ilmiah yang logis dan rasional. Oleh karena itu, dalam menerapkan metode ilmiah, seseorang harus bersikap teliti, sabar, dan bertanggung jawab agar hasil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah teman kelompoknya ada yang ingin menambahkan? Baik, moderator, saya akan menambahkan. Baik, kepada Jesrin, saya persilakan. Baik, sebenarnya jawabannya mirip dengan jawaban Rizka, tetapi saya akan menambahkan sedikit. Jika metode ilmiah dilakukan setengah-setengah atau tidak serius, hasilnya menjadi palsu. Secara sederhana, inilah yang akan terjadi. Yang pertama itu kesimpulan salah. Yang kedua, data dipaksa begitu. Yang ketiga, tidak bisa dibuktikan ulang. Yang keempat, berbahaya. Intinya, metode ilmiah yang tidak serius itu ibarat memasak dengan resep yang asal-asalan. Hasilnya mungkin kelihatan seperti makanan, tetapi rasanya kacau dan bisa membuat orang keracunan. Baik, itu tambahan dari saya. Baik, apakah teman kelompoknya yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Saya berikan kepada forum yang ingin menambahkan atau menyanggah. Baik, kepada Gusti Widi, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Deo. Jika seseorang yang melakukan metode ilmiah hanya setengah-setengah, apa yang akan terjadi? Yaitu saya lebih ke menambahkan, yaitu yang dapat terjadi itu data yang diperoleh tidak lengkap, maka dari itu akan berdampak pada proses berpikir yang tidak runtut atau tidak logis. Nah, artinya di sini dalam metode ilmiah kan setiap langkah itu saling berhubung seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di mana data itu adalah dasar untuk membuat analisis dan juga kesimpulan. Nah, jika datanya kurang, maka analisis itu menjadi tidak kuat, alur berpikir bisa melompat-lompat, dan juga kesimpulannya tidak dapat didukung alasan yang cukup. Nah, contoh sederhananya itu seperti begini. Misalnya kita ingin menyimpulkan tanaman mati karena kurang air, kesimpulannya, tetapi kita tidak mengecek cahaya mataharinya, tidak mengecek kondisi tanahnya, dan juga tidak mengecek hambanya, sehingga membuat datanya itu tidak lengkap. Artinya karena setengah-setengah, makanya datanya tidak lengkap, kemudian kesimpulan jadi tidak runtut karena tidak mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Nah, intinya data tidak lengkap ini menyebabkan langkah berpikir tidak runtut, sehingga kesimpulan itu menjadi kurang logis dan kurang
rasional. Oke, saya kira terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah masih ada forum yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Ahmad Deo, saya persilakan. Oke, baik. Saya ingin saya ingin menanggapi atas jawaban dari teman-teman tadi, atas pertanyaan saya yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Saya dapat simpulkan bahwasannya ketika suatu metode ilmiah dilakukan dengan tidak serius atau setengah-setengah, maka akan menyebabkan data yang tidak valid. Yang seperti dijelaskan oleh Jesrin, ibarat memasak dengan bumbu yang tidak karu-karuan, maka hasilnya juga akan tidak karu-karuan. Bentuknya seperti makanan, tapi rasanya bukan seperti makanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya tanggapi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana pemateri? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Kak Nurli? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nurli. Jadi pertanyaannya, dalam contoh metode ilmiah tentang tanaman dan pupuk, kalau hasilnya malah tanaman yang tidak diberi pupuk tumbuh lebih cepat, apakah berarti metode ilmiahnya gagal atau hipotesisnya yang salah, atau kemungkinan kesalahan lain yang tidak terdeteksi? Jawabannya, jika dalam penelitian ternyata tanaman yang tidak diberi pupuk tumbuh lebih cepat, maka itu tidak berarti metode ilmiahnya gagal. Justru itu menunjukkan bahwa metode ilmiah berjalan dengan baik karena menghasilkan data yang nyata sesuai hasil pengamatan. Yang kemungkinan terjadi adalah yang pertama, hipotesisnya yang tidak terbukti atau salah. Hipotesis itu hanya dugaan sementara. Kalau hasil penelitian tidak sesuai dugaan, berarti hipotesisnya ditolak atau perlu diperbaiki. Itu hal yang wajar dalam metode ilmiah. Yang kedua, biasa juga ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya, yang pertama, jenis pupuk tidak cocok dengan tanaman. Yang kedua, dosis pupuk terlalu banyak atau overdosis. Yang ketiga, tanah sudah subur sehingga tidak butuh pupuk tambahan. Yang terakhir, perbedaan cahaya, air, atau kualitas tanah. Karena itu, penelitian perlu mengevaluasi kembali proses eksperimen dan mengontrol variabel dengan teliti. Jadi kesimpulannya, yang pertama, metode ilmiah tidak gagal. Yang kedua, hipotesis bisa saja salah dan itu normal dalam penelitian. Yang terakhir, hasil yang berbeda justru membantu menemukan penjelasan baru. Baik, itu saja jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari teman saya? Saya menambahkan. Baik, kepada Nur Hikmah, saya persilakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban yang dibawakan teman saya tadi, tapi agak sama jawabannya. Jika dalam percobaan metode ilmiah tentang tanaman dan pupuk, ternyata tanaman yang tidak diberi pupuk tumbuh lebih cepat. Hal tersebut tidak serta-serta menunjukkan bahwa metode ilmiah gagal. Justru hal ini membuktikan bahwa metode ilmiah berfungsi dengan baik, karena mampu menghasilkan data yang objektif, meskipun hasilnya berbeda dari dugaan awal. Dalam penelitian, hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis bukanlah kegagalan, melainkan temuan yang harus dianalisis lebih lanjut secara rasional dan ilmiah. Kemungkinan yang terjadi adalah hipotesis awal perlu diperbaiki atau disempurnakan. Selain itu, bisa saja terdapat faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan tanaman seperti kondisi air, kadar air, intensitas cahaya matahari, atau kesalahan dalam pemberian pupuk. Misalnya, seorang penelitian hipotesis bahwa tanaman cabai yang diberi pupuk kimia atau tumbuh lebih cepat. Namun setelah diamati selama 2 minggu, ternyata tanaman yang tidak diberi pupuk tumbuh lebih tinggi. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Apakah ada teman kelompoknya mau menambahkan lagi?
Sepertinya tidak ada, saya berikan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya ingin menambahkan sedikit. Baik, saya persilakan kepada Ahmad Dia. Oke, baik. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Nurli mengenai pertanyaannya tadi, bagaimana jika pupuk jika tanaman yang diberi pupuk itu tumbuhnya lebih lambat daripada yang daripada yang tidak diberikan pupuk. Jadi menurut saya sendiri itu singkat saja bahwasanya jika hasil menunjukkan bahwa tanaman tanpa pupuk itu tumbuh lebih cepat, berarti kesimpulannya ini ada pada kesalahan penggunaan pupuk, di mana berarti pupuk yang digunakan dengan dosis yang diberikan itu tidak meningkatkan pertumbuhan, tetapi melambat pertumbuhan. Karena mungkin pupuk yang diberikan itu cukup berlebihan. Jadi sekian itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada forum yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Kepada Kak Nurli, saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri dan juga forum yang telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan saya. Kesimpulan yang mungkin bisa saya berikan yaitu bahwa tesisnya ini salah, bukan metode ilmiahnya yang gagal. Karena metode ilmiah itu dibuat untuk menguji kebenaran. Dan jika hasil yang tidak sesuai itu cukup memberikan informasi juga atau bisa dibilang cukup penting. Dan bisa jadi juga karena ada variabel yang tidak terkontrol dengan baik, maaf. Dan juga tadi ada tambahan dari forum yaitu Ahmad Deo bahwa kesalahan itu bisa juga dari pupuk itu sendiri, mungkin dari jumlah atau banyaknya pupuk yang diberikan terhadap tanaman itu tidak seimbang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada forum yang ingin bertanya? Karena masih ada waktu 4 menit. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin saya akan menyimpulkan presentasi kita pada hari ini. Jadi, berpikir logis adalah cara berpikir yang runtut dan sesuai dengan aturan penalaran. Sedangkan berpikir rasional adalah cara berpikir yang menggunakan akal sehat serta mempertimbangkan fakta dan kenyataan. Keduanya saling berkaitan dan penting dalam mengambil keputusan. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran secara teratur, dimulai dari pengamatan, membuat hipotesis, hingga menarik kesimpulan berdasarkan data. Baik, dikarenakan waktu diskusi sudah mau habis, demikian kegiatan presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh forum yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila dalam memandu diskusi terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik untuk presentasi dan diskusinya ya. Harapannya adik-adik semua sudah bisa ya lebih matang lagi ya untuk membedakan apa itu berpikir logis, apa itu berpikir rasional, dan juga apa itu berpikir ilmiah. Sebelum saya menambahkan, jadi kalian bisa melihat ya nilai kalian untuk 2 pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya usahakan untuk selalu memperlihatkan ini gitu ya, agar kalian tahu bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil ya, at least ada gitu nilai kalian. Nah, adik-adik semua,
terkait misalkan ada yang belum misalkan ya, nilainya belum ada tuh di bagian tugas mind map gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dipikirkan secara konsekuensial gitu ya. Artinya kalian bisa punya konsekuensi di mana ketika aturan waktu akses ya itu sudah dilimitasi gitu ya, misalkan sampai jam berapa, maka itu harus diperhatikan gitu ya, karena saya tidak akan membuka lagi aksesnya seperti itu ya. Dan kalaupun misalnya nanti akan saya buka, maka tentu standar nilainya berbeda dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan secara on time, begitu ya. Jadi akan saya buka, tetapi mungkin nanti gitu ya. Kapan waktunya nanti akan saya kasih tahu. Jadi yang belum mengumpulkan gitu ya, maka silakan sudah bisa dikerjakan atau sudah ada gitu ya di kertasnya masing-masing, nanti ketika aksesnya dibuka kalian tinggal upload begitu ya. Jadi jangan menunggu aksesnya dibuka dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk keaktifan memang tidak semua setiap pertemuan itu bisa gitu ya aktif, karena memang waktunya hanya 40 menit. Sehingga at least ketika kalian ngeliatin ini, kalian udah tahu tuh kalian udah aktif di pertemuan beberapa aja, sehingga nanti di rekap akhirnya itu nilainya bisa bagus gitu ya. Kemudian untuk misalkan setiap hasil periksaan dari tugas mind map itu, sebenarnya kalian juga bisa melihat teman-teman lain tugasnya gitu ya, hasilnya seperti apa, karena kan aksesnya itu bisa dibuka, masih bisa kalian lihat gitu ya. Karena kadang adik-adik mohon maaf ketika saya itu memeriksa itu tidak bisa semuanya komentarnya itu detail gitu, karena ada pekerjaan lain juga yang saya kerjakan gitu. Jadi kalian bisa melihat misalkan atau membandingkan ada mungkin komentar-komentar yang lebih detail yang kalian temukan di teman yang lain dan kalian tidak, itu bisa kalian lihat gitu. Jadi bukan berarti saya pilih kasih ya, misalnya kalian melihat oh komentar dari Ibu Vita yang punya saya kok nggak detail, punya teman saya kok detail. Nah itu kadang saya sudah periksa duluan atau mungkin saya baru kepikiran terakhir-terakhir gitu. Jadi untuk back lagi atau kembali lagi itu harus makan waktu lagi gitu ya. Jadi kalian bisa lihat gitu atau bandingkan komentar dari apa namanya teman-teman lain gitu ya pekerjaannya. Seperti itu untuk nilai ya. Jadi nanti setiap pertemuan saya usahakan untuk mengupdate terus nilai kalian. Begitu. Nah, sekarang ini yang sudah saya catat ya dari apa namanya presentasi dan diskusinya, dan nanti akan saya bandingkan dengan hasil dari notulensi. Jadi notulen tolong ketika sudah selesai bisa langsung diupload di grup WA agar saya bisa sesuaikan juga. Begitu. Oke, selanjutnya saya menambahkan ya, jadi adik-adik saya kayaknya mesti harus memberikan lagi penguatan terkait apa perbedaan dari berpikir logis dan rasional. Meskipun tadi memang ketika di presentasi itu sudah sesuai gitu ya, tapi hanya saja dari jawaban-jawaban apa namanya tugas yang pertemuan sebelumnya itu masih banyak kesalahan gitu ya. Nah, di sini jadi tema kita itu adalah berpikir logis, berpikir rasional, berpikir ilmiah, dan metode ilmiah gitu ya. Walaupun memang di RPS itu sudah saya update gitu, itu baru kemarin saya update, jadi tidak kenapa-kenapa untuk kelompok yang presentasi sebenarnya gitu ya, karena memang 2 kelas sebelumnya juga tidak melihat lagi, jadi akhirnya hanya 3 poin saja yang dibahas. Nah, di sini saya akan bahas semuanya. Semoga bisa cukup waktunya ya. Kalaupun misalkan lebih, nanti konsekuensinya pengerjaan untuk tugas mind map-nya juga akan saya tambahkan waktunya, begitu ya. Nah, sekarang adik-adik kita fokus untuk melihat apalagi perbedaan ya dari berpikir logis, rasional, dan ilmiah. Di sini saya sudah memberikan beberapa aspek yang kalian bisa lihat di sebelah kiri, itu aspek-aspek yang memperlihatkan apa sih perbedaannya di setiap kolom.
Ini mungkin nggak bisa dibilang tabel ya karena nggak ada garisnya, tapi seolah-olah ini tabel gitu. Jadi semoga bisa lebih memantapkan lagi apa perbedaan dari ketiganya. Sebenarnya kan di pertemuan sebelumnya berpikir logis dan rasional itu sudah kita bahas ya. Nah, yang ilmiah ini adalah konsep berpikir yang baru gitu. Jadi harapannya bisa kelihatan tuh bedanya mereka bertiga apa gitu ya. Oke, kita mulai dari aspek yang pertama, level ya. Jadi di sini saya memberikan aspek level ini untuk memperlihatkan mereka bertiga itu bedanya di mana. Nah, saya beri logis itu dia level 1, rasional level 2, dan ilmiah level 3. Artinya ketika kita itu menganggapkan ini sebagai anak tangga, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita mau mencapai berpikir ilmiah di level 3, maka kita harus naik tangga level 1 dulu, baru ke level 2 rasional, baru ilmiah gitu. Artinya bukan berarti berpikir logis itu tidak penting, sangat penting. Ketika kita naik tangga langsung ke 3 pasti akan sulit gitu ya. Begitu juga rasional. Nah, selanjutnya untuk aspek yang kedua yaitu pengertian. Nah, di sini saya berikan sangat sederhana sekali apa itu ketiganya ya. Jadi kalau berpikir logis artinya cara berpikir yang mengikuti aturan logika formal. Kita sudah menyepakati bahwa logika yang dimaksud di sini adalah logika matematika atau logika formal gitu ya. Walaupun ada definisi seliweran di luar sana yang pasti berbeda. Nah, tapi kita harus menyepakati hal yang sama agar common definition-nya sama gitu. Artinya definisi umumnya sama yang kita sepakati gitu ya. Artinya berarti kalau kita menyepakati definisi ini maka kita harus ikutin ini gitu ya. Nah, artinya apa sih berpikir yang mengikuti aturan? Berarti ada aturan yang sudah kita harus ikutin kalau kita pakai berpikir logis gitu ya. Nah, kemudian kalau yang rasional, cara berpikir yang tentunya logis, karena pasti berkesinambungan ya, dengan anak tangga yang tadi gitu ya, tapi ditambah masuk akal. Artinya berpikir rasional itu harus dipikirin gitu, kalimat-kalimatnya atau premis-premisnya gitu. Bukan hanya dia berurutan, atau premis-premisnya itu bukan hanya saling support aja, tapi harus dipikirin apakah itu make sense atau masuk akal atau tidak. Dan juga sesuai realita. Gitu ya. Sementara kalau berpikir ilmiah itu cara berpikir yang tentunya rasional ya, balik lagi harus ada nyambungnya ke rasional, tapi harus sistematis gitu ya. Sistematis, kemudian teruji, tereplikasi dan terfalsifikasi. Nah, keempat istilah baru ini nanti akan saya jelaskan di bagian metode ilmiah. Jadi ada beberapa syarat lagi gitu ya untuk kita bisa berpikir ilmiah. Nah, kemudian dasar utama untuk berpikir logis itu adalah struktur logikanya. Jadi kita melihat adanya premis, minimal premis itu adalah satu pernyataan yang ada subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, kalau kalian lihat mungkin contoh kalian di tugas sebelumnya, mungkin itu sudah disebut premis tapi belum kalimat gitu ya. Jadi ketika kita menulis itu harus jelas, misalkan saya ngapain, apa gitu ya. Jadi ada kayak lengkap gitu dalam satu kalimat itu. Nah, jadi kalau untuk struktur logika yang dimaksud itu tadi minimal ada dua premis dan premisnya saling support, lalu kita bisa lihat kesimpulannya apakah mengikuti dua premis tersebut atau tidak. Artinya kita tidak melihat apakah dia masuk akal ataupun apakah ada informasi terselubung di situ atau tidak gitu ya. Jadi kita hanya melihat kalimat yang ada saja atau informasi yang ada saja baru kita kasih kesimpulan begitu. Nah, sementara kalau untuk berpikir rasional, dia harus logis, tapi harus masuk akal dan sesuai dengan realita. Nah, sementara kalau berpikir ilmiah, berarti dasar utamanya rasional tentu saja, kemudian harus berbasis data empiris dan metode ilmiah. Gitu. Makanya kenapa saya mungkin nambahin ada konsep berpikir ilmiah sebelum kita ke metode ilmiahnya. Gitu. Karena berpikir ilmiah harus didasarkan dengan sebuah metode atau proses berpikir ilmiahnya. Nah, untuk istilah data empiris dan metode ilmiah nanti akan saya jelaskan juga di slide-slide selanjutnya gitu ya. Kemudian aspek yang lain yaitu ada fokus.
fokus dari berpikir logis itu adalah konsistensi. Ya, konsistensi berarti ya kita melihat informasi itu apa adanya saja gitu. Itu yang kita dapatkan informasinya, itu yang kita proses atau itu yang kita simpulkan. Dan berurutan gitu cara berpikirnya. Rapi ya. Kemudian keabsahan penalaran. Keabsahan penalaran tadi berarti mengikuti aturan dari logika yang kita sudah harus sepakati gitu ya, yang sudah ada gitu. Jadi kita tidak membuat aturan baru, tapi kita pakai aturan itu gitu ya. Kemudian kalau fokus rasional tentunya dia logis, artinya harus berurutan cara kita berpikir, alurnya itu rapi dari awal dan akhir gitu ya. Kemudian harus layak dan wajar dalam kenyataan, artinya ya kita pikirin lagi gitu ya informasinya gitu, apakah masuk akal atau tidak, apakah sesuai kenyataan atau tidak. Nah, sementara kalau berpikir ilmiah tentunya harus rasional ya, berarti harus runut dan juga harus dipikirin dulu gitu ya. Dan ditambah dengan kebenarannya nanti gitu, kebenaran dari setiap informasinya itu dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Sementara untuk aspek metode, jadi bagaimana cara kita berpikir logis. Nah, cara berpikir logis itu banyak sebenarnya, ada deduksi, ada induksi, ada silogisme, ada banyak sekali. Tapi saya tidak masuk ke sini karena kita tidak belajar berpikir logis matematika yang spesifik, tapi secara sederhana, ya tadi ada premisnya itu saling support dan kesimpulannya bisa kita ambil dari dua premis tersebut, minimal ya. Walaupun sebenarnya ada banyak metodenya, ada deduksi, induksi, dari umum ke khusus, khusus ke umum gitu ya. Jadi silakan kalau mau melihat lagi secara spesifik bisa dicari sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau metode untuk berpikir rasional tentu penalaran akal sehat. Jadi kita harus secara sadar berpikir apakah informasi tadi itu masuk akal atau tidak gitu. Apakah sesuai konteks atau kenyataan atau tidak, dan apakah sebab akibatnya nyambung atau tidak gitu. Sementara kalau berpikir ilmiah tentu metodenya adalah metode ilmiah. Makanya ini akan saya bahas setelah melihat 3 perbedaan berpikir ini gitu ya. Kemudian sifat metodenya, berpikir logis itu dia formal dan abstrak, artinya formal itu aturannya sudah ada gitu ya. Maka ketika kita pakai berpikir logis, maka kita pakai aturan itu untuk berpikir gitu ya. Dan abstrak artinya kadang informasi yang kita dapat ya, premis-premis yang kita lihat atau yang kita dapatkan itu memang secara secara kenyataan itu tidak masuk akal misalkan gitu ya. Kalian bisa lihat contoh di PowerPoint yang sudah saya upload di Google Drive, itu ada kalimat-kalimat yang ini nggak benar nih gitu ya, atau ya halu gitu ya, tapi secara kalimat, pola kalimat itu sudah benar gitu, premisnya saling support, maka sebenarnya itu sudah berpikir logis walaupun abstrak, artinya ya tidak melihat kenyataan gitu ya, kadang ya absurd aja kalimatnya gitu. Nah, itu domain dari berpikir logis. Sementara kalau berpikir rasional, fleksibel dan kontekstual, artinya kita melihat gitu apakah kalimat-kalimat itu kalau dipikirin lagi itu masuk akal gitu ya, dan sesuai dengan konteks atau tidak gitu ya. Jadi kalau berpikir logis mungkin lebih rigid, lebih kaku karena sudah ada aturannya, sementara kalau berpikir rasional mungkin ya karena kita mengikuti sesuatu itu dari pikiran kita gitu ya, kemudian melihat faktanya ya mungkin saja lebih fluid gitu ya, lebih ngalir gitu. Nah, kemudian berpikir ilmiah. Kalau berpikir ilmiah tentunya sifat metodenya itu sistematis ya dan terkontrol. Artinya nanti sangat banyak hal-hal yang harus menjadi syarat dari ilmiah sendiri itu gitu ya. Kemudian ini mungkin slide terakhir untuk perbedaan dari ketiga berpikir ini ya. Nah, aspek selanjutnya adalah hubungan dengan fakta. Nah, kalau logis itu kita tidak berpikir
dengan mempertimbangkan sebuah fakta. Artinya tidak harus faktual. Kalau ada pertanyaan apakah boleh faktual? Boleh gitu, tapi bukan kewajiban gitu. Makanya mungkin ada banyak komentar saya tidak perlu fakta, tidak perlu rasional kalau untuk berpikir logis gitu ya. Apakah boleh? Boleh, tapi jangan membingungkan dengan rasional, di mana rasional itu perlu fakta gitu ya. Jadi kalau untuk berpikir logis tidak harus faktual ya. Yang penting tadi aturannya kita pakai. Nah, kemudian kalau untuk berpikir rasional pasti ya atau umumnya mempertimbangkan fakta, mempertimbangkan realita yang kita mungkin alami gitu ya. Mempertimbangkan mungkin jalan berpikirnya kita sendiri gitu ya, akal sehat kita seperti apa. Nah, sementara kalau berpikir ilmiah itu wajib berbasis fakta dan data. Nah, artinya fakta itu belum tentu bisa jadi data ya. Jadi bisa saja misalkan fakta itu adalah sesuatu yang kita alami. Si A mengalami itu, maka itu fakta dia. Si B mengalami itu fakta dia. Apakah keduanya yang mana yang dimaksud dengan fakta gitu? Ya. Jadi misalkan versi saya dan versi dia berbeda tapi sama-sama mengalami gitu ya. Tapi hasilnya beda gitu. Apa yang dialami keduanya fakta gitu. Tapi apakah itu data gitu. Nah, jadi kalau berpikir ilmiah kita melihat ada fakta tapi fakta itu harus dianalisis dulu gitu sehingga itu bisa menjadi data yang layak. Nah, selanjutnya aspek yang ke berapa gitu ya adalah objektivitas. Objektivitas artinya sesuatu itu harus bisa dipertimbangkan secara general gitu ya. Artinya tidak preferensi sendiri versi satu orang aja misalkan atau satu pandangan aja, tapi harus melihat semua pandangan misalkan gitu ya. Nah, objektivitas di sini biasanya lawannya adalah subjektivitas. Kalau objektivitas itu melihat segala hal gitu ya atau mempertimbangkan segala hal, kalau subjektivitas hanya melihat spesifik ke satu orang atau satu versi aja gitu ya. Nah, kalau berdasarkan objektivitas berpikir logis itu netral. Artinya ya kita melihat informasi atau mendapatkan informasi ya sudah, kita tidak baper dengan informasi itu. Misalkan informasi itu salah, ya sudah, informasi itu kita proses aja sesuai dengan aturan dari logikanya gitu. Jadi netral ya, tidak kita bisa lihat entah itu baik atau buruk, benar atau salah gitu. Yang penting kalau berpikir logis aturannya kita pakai gitu ya. Nah, sementara kalau berpikir rasional, objektivitasnya itu bisa dipengaruhi konteks tentu. Fakta-faktanya bisa kita sesuaikan gitu ya, kalimat-kalimat tadi kita bisa sesuaikan dengan faktanya seperti apa, konteksnya seperti apa. Tapi karena fakta itu tadi belum dianalisis, bisa jadi bias. Bias itu artinya ada kecenderungan gitu ya. Kecenderungan itu yang bisa jadi fakta tersebut tidak berlaku secara umum gitu. Jadi masih belum tentu benar gitu walaupun itu fakta misalkan ya, atau itu yang dialami misalkan. Sehingga kalau berpikir ilmiah itu sangat objektif gitu ya. Karena nanti konteks atau fakta itu bakal dianalisis dulu gitu ya. Nah, lanjut aspek yang lain yaitu kelebihan. Kelebihan di sini untuk berpikir logis membuat kita itu menghindari yang namanya sesat pikir. Membuat kita itu berpikirnya secara rapi, runut gitu ya, tahu dari mana ke mana kita berpikir itu gitu ya. Sementara kalau rasional kelebihannya tentu dia menghindari sesat pikir juga dan relevan dengan kehidupan gitu karena dihubungkan dengan konteks. Sementara kalau berpikir ilmiah, kelebihannya dia pasti menghindari sesat pikir, relevan dengan kehidupan, dan dapat dipertanggungjawabkan informasinya, premisnya, kesimpulannya. Nah, sementara kekurangannya, berpikir logis itu tidak sesuai realita. Bisa jadi tidak sesuai realita, gitu ya, karena tidak wajib. Dan tentunya tidak teruji, belum tentu teruji. Kalau dia tidak sesuai realita pasti belum tentu teruji juga gitu ya. Nah, kalau rasional kekurangannya pasti rentan yang namanya subjektivitas dan belum tentu teruji juga.
Sementara kalau berpikir ilmiah, kekurangannya perlu waktu lama, karena pasti akan banyak langkah demi langkah yang akan dilakukan sehingga dapat kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan tadi atau teruji tadi. Kemudian yang terakhir kedudukannya. Kedudukannya berarti kalau berpikir logis itu adalah bagian dari rasional, berpikir rasional itu lebih luas dari logis, dan berpikir ilmiah itu adalah bentuk paling lengkap dari rasional. Ya, kita balik lagi ke level tadi gitu ya. Kalau kita anggapkan logis itu adalah tangga pertama, rasional tangga kedua, kita bisa naik lagi dari logis tadi, dan ilmiah itu adalah tangga ketiga. Maka ketika kita sudah naik tangga 1, 2, dan 3, maka kita sudah bisa berpikir dengan versi yang lengkap gitu ya, atau benar begitu ya. Nah, kita sudah bisa membedakan ya apa itu berpikir logis, berpikir rasional, dan apa itu berpikir ilmiah. Nah, dalam berpikir ilmiah tentu ada cara atau prosedur atau proses yang kita lakukan. Kalau berpikir logis kita melihat adanya premis-premis yang lengkap dan saling support gitu ya. Rasional kita melihat apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak, atau sesuai fakta atau tidak. Nah, sementara kalau berpikir ilmiah kita perlu ya punya prosedur atau cara ya yang kita bisa lakukan juga. Nah, namanya adalah metode ilmiah. Jadi kita bisa pecah lagi metode itu apa, ilmiah itu apa. Metode itu tadi cara, proses, prosedur yang sistematis. Jadi bedanya dengan proses lain adalah metode ini harus dilakukan bertahap. Misalkan ada beberapa langkah 1 sampai langkah 5, maka kita harus melakukan langkah 1 dulu, baru langkah 2, baru langkah 3, 4, dan 5. Kita tidak bisa mengacak langkah 5 dulu, baru langkah 3, baru langkah 1. Gitu. Itu tidak sistematis. Kemudian kalau untuk ilmiah sendiri itu adalah istilah di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia itu disebut sebagai ilmiah. Yang pertama logis tadi ya, berarti alur pikirnya runut. Kemudian rasional, masuk akal ya. Kemudian ada beberapa syarat lagi, yaitu ini tidak bagus dasarnya ya. Nah, empiris tadi kalian sudah lihat di slide sebelumnya apa itu empiris. Jadi empiris itu berarti berbasis data atau fakta yang harus diolah gitu ya, yang bisa kita indrakan atau yang kita bisa buktikan misalkan dengan sistem indera kita gitu, entah mata kita melihat, kita bisa memegangnya, kita bisa membauinya gitu ya. Jadi itu empiris gitu ya. Kemudian sistematis, artinya teratur prosesnya. Prosesnya tadi tidak bisa acak-acakan kita lakukan ya. Kemudian objektif itu tidak dipengaruhi data pribadi. Ya, jadi kalau kita mau data itu atau kesimpulan yang nanti kita bisa peroleh itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan atau teruji, maka harus berasal dari data-data yang bisa berlaku gitu ya untuk misalkan orang lain yang nanti melakukannya juga gitu. Jadi harus objektif ya. Kemudian teruji, ya tadi harus bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan misalkan oleh orang lain, misalkan si A melakukan sesuatu gitu ya. Nah, sudah teruji dengan si A, tapi si B misalkan mau membuktikan apakah konsisten nggak hasilnya. Si B bisa melakukan lagi, dan kalau hasilnya itu sama atau konsisten, maka bisa dibilang data itu sudah bisa teruji gitu. Semakin banyak pengulangannya semakin bagus gitu ya kesimpulannya. Jadi bisa lebih dipertanggungjawabkan atau lebih teruji gitu ya. Kemudian ada lagi terfalsifikasi. Terfalsifikasi itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan kita itu misalkan pengen pengen menguji misalkan sesuatu itu, tapi sesuatu itu harus bisa
terbuka dibuktikan salah atau terbuka untuk dibuktikan gitu ya. Ada sesuatu yang belum mungkin tidak bisa dibuktikan, misalkan kayak keyakinan ataupun agama, itu kan sesuai preferensi masing-masing ya, walaupun setiap dari orang punya pembuktiannya gitu. Tapi apakah dia bisa terfalsifikasi atau tidak, mungkin jawabannya tidak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang memang tidak bisa teruji atau dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi ada juga yang bisa gitu ya. Jadi metode ilmiah itu bisa memproses informasi atau sesuatu yang harusnya bisa terfalsifikasi gitu ya. Artinya terbuka dibuktikan salah gitu. Nah, kemudian direplikasi, artinya tadi bisa dibuktikan berulang kali gitu. Jadi orang lain bisa membuktikannya lagi dan konsisten hasilnya. Kemudian di suatu masa berikutnya, misalkan di tahun berikutnya diuji lagi, oh konsisten lagi, maka bisa dikatakan dia terreplikasi gitu ya. Dan kalaupun misalkan sesuatu yang tadinya berlaku dan misalkan di masa berikutnya itu tidak terbukti lagi atau hasilnya berbeda gitu, maka hal tersebut itu tetap bisa gitu ya, diperbarui lagi gitu. Artinya yang sebelumnya itu salah, kemudian atau tidak berlaku ya, maka yang selanjutnya itu bisa misalkan kita perbarui gitu ya, atau datanya misalkan berbeda yang sebelumnya dan yang setelahnya, maka itu sesuatu itu bisa dikatakan tadi terfalsifikasi gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu metode ilmiah, maka kita juga harus tahu apa sih langkah-langkahnya, karena yang namanya metode ilmiah tadi adalah prosedur ya, jadi harus ada tahapannya. Nah, walaupun tadi di PPT tidak dituliskan tapi dijelaskan gitu ya. Jadi di sini saya ulang lagi. Jadi langkah-langkah di dalam metode ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama, observasi gitu ya. Kita itu mengamati sebuah fenomena atau kita melihat informasi, membaca informasi, menonton sebuah informasi atau fenomena, mendengar informasi, itu sudah dikatakan sebagai observasi gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah. Masalah di sini berarti ada sesuatu yang kita mau analisa gitu. Apakah fenomena tadi kalau kita pikirin masuk akal, benar dan teruji atau tidak gitu. Sehingga di masalah ini kita mengambil sebuah fenomena tadi gitu ya, untuk kita buatkan sebuah pertanyaan. Jadi kita merumuskan pertanyaan di sini gitu ya. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawabannya kita sementara gitu ya, atau asumsi kita gitu. Melihat fenomena tadi, kita pasti punya jawaban sendiri misalkan. Tapi apakah itu sudah teruji atau belum, itu nanti yang akan dibuktikan gitu ya. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu berarti sebenarnya proses untuk membuktikan apakah hipotesis kita itu tadi benar atau salah. Apakah jawaban untuk pertanyaan itu nanti seperti apa gitu ya. Jadi pengumpulan data itu bisa melewati kegiatan, entah kegiatan eksperimen langsung atau kayak mencoba langsung gitu ya, atau kita membandingkan sumber-sumber yang sudah ada gitu ya lewat studi pustaka. Nah, selanjutnya ketika kita itu sudah melakukan proses pengumpulan data, maka data tadi atau fakta-fakta tadi gitu ya, itu kita harus analisis, kita harus pikirin gitu ya, kita olah, kita tafsirkan gitu ya, bagaimana data itu ya. Nah, setelah itu kita baru bisa menyimpulkan. Nah, di kesimpulan ini sebenarnya tadi balik lagi, kita bisa nggak menjawab pertanyaan tadi gitu. Bisa nggak kita tentukan hipotesis kita diterima atau ditolak gitu. Nah, sehingga proses dalam berpikir ilmiah itu ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan satu demi satu. Begitu. Di sini saya kasih contohnya, walaupun bentar lagi ya selesai, jadi saya tambahin sedikit waktunya ya, karena memang agak lama ini untuk penambahannya. Jadi sebenarnya berpikir logis, berpikir rasional, dan berpikir ilmiah itu tidak hanya
dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu ya, misalkan peneliti ataupun kayak akademisi gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya sih semua orang gitu bisa berpikir logis, rasional, dan ilmiah. Karena semakin kita itu berpikir apa namanya dengan tepat, dengan proses-proses tadi ya, maka harusnya sih kesimpulannya itu lebih tepat juga dan kita itu mengurangi kesalahan gitu yang nantinya balik lagi merugikan diri kita juga begitu. Nah, artinya berarti berpikir logis, rasional, dan ilmiah itu kita bisa lakukan untuk semua orang gitu. Itu berlaku untuk semua orang dan juga bisa kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang harusnya diteliti saja, tapi kita sendiri ketika memutuskan sesuatu bisa gitu menggunakan berpikir logis, rasional, dan apalagi ilmiah gitu ya. Nah, sehingga di sini saya kasih contoh fenomena yang sangat sederhana gitu. Kalau tadi contoh dari presenter itu kan mengenai apa namanya ke biologinya sekali ya. Tapi sebenarnya kehidupan sehari-hari pun kita bisa pakai gitu ya. Untuk kita tuh berpikir lebih runut, lebih masuk akal dan juga teruji atau mengurangi kesalahan gitu ya dari kita mengambil keputusan. Fenomenanya ini berlaku sama ya. Jadi nanti berpikir logisnya seperti apa, berpikir rasionalnya seperti apa, dan berpikir ilmiahnya seperti apa. Fenomena ini mungkin tidak asing ya. Misalkan lampu kamar itu tidak menyala saat tombol saklar, tombol lampu ditekan. Nah, ini kan berarti ada masalah nih dari fenomena ini. Maka coba kita runutkan alurnya gitu agar lebih rapi. Pertama kita ke berpikir logis atau ke logikanya dulu ya. Jadi kita susun premis-premis dan kesimpulan yang alurnya runut sesuai dengan fenomena ini. Misalkan premis 1 ya, jika saklar ditekan dan sistem listrik normal, maka lampu seharusnya menyala. Ini kondisi idealnya gitu ya, ini syaratnya. Nah, lalu kita tambahkan premis kedua. Saklar sudah ditekan, tadi fenomena ini ya, tapi lampu tidak menyala. Gitu. Maka kesimpulannya dari berpikir logis ini adalah sistem listrik yang membuat lampunya tidak menyala. Kenapa kasih kesimpulan ini? Karena informasinya tadi bahwa jika saklar ditekan dan sistem listrik normal, maka lampu seharusnya menyala. Artinya berarti ada 2 syarat ini sehingga lampu harus menyala. Dan premis 2 dari fenomena tadi, saklarnya udah ditekan tapi lampu tidak menyala. Nah, kesimpulannya berarti sistem listriknya nih yang salah gini ya. Nah, kalau secara logika ini sudah benar. Jadi premisnya premisnya rapi gitu ya, pola kalimatnya juga bagus gitu ya. Alur berpikirnya juga sudah rapi, sudah runut. Kesimpulannya juga sebenarnya yang ngikutin dengan premis 1 dan premis 2. Tapi pertanyaannya apakah ini benar secara fakta gitu atau secara realita atau apakah ini kalau kita pikirin make sense atau enggak gitu ya, masuk akal atau enggak. Maka berpikir logis ini belum cukup walaupun alurnya sudah runut. Maka kita masuk ke berpikir rasional. Fenomenanya masih sama ya. Jadi kita pakai fenomena yang sama, maka dengan berpikir rasional, informasi tadi harusnya bisa lebih lengkap lagi dan kesimpulannya bisa mendekati benar ya. Coba kita lihat. Jadi kalau berpikir rasional, hasil dari logika tadi itu kita cari penjelasan masuk akalnya dan kita coba masukkan konteksnya. Ya, realitanya seperti apa. Nah, premis 1 dan premis 2 itu sama dengan berpikir logis. Ya, karena kebetulan keduanya ini sesuai realita gitu. Itu yang kita alami gitu ya. Jadi tidak ada yang diubah di sini ya. Nah, tapi kita tambahkan lagi data-data atau fakta gitu ya. Misalkan yang kita alamin waktu itu mungkin informasinya belum lengkap di berpikir logis ya. Jadi di berpikir rasional kita tambahkan lagi. Premis 1 masih sama, premis 2 masih sama. Nah, premis 3 kita tambahkan informasi di sini bahwa saya melihat lampu tetangga menyala
artinya sistem listrik normal, artinya ya tetap teraliri listrik sebenarnya gitu ya. Karena saya lihat tetangga itu nyala, tapi di saya tidak gitu. Oh, berarti listriknya sebenarnya normal aja gitu ya. Itu yang premis 3. Kemudian premis 4 kita tambahkan lagi informasi. Oh, saya ingat ketika saya menekan tombol saklar tadi, itu saya mencium bau hangus dari lampunya misalkan, atau dari bohlam lampunya. Nah, dibandingkan dengan berpikir logis, kan berpikir rasional lebih lengkap lagi nih fakta-faktanya gitu ya. Dan ini memang sesuai dengan yang kita alamin. Nah, sehingga kesimpulannya berarti sedikit berbeda gitu ya dengan yang logis tadi, bahwa dari 4 premis ini kita bisa berikan kesimpulan bahwa oh, lampu atau bohlam lampu saya yang mungkin menyebabkan masalah atau yang mungkin menyebabkan lampu itu tidak menyala. Karena apa tadi? Karena aliran listriknya sebenarnya normal gitu. Beda dengan yang kesimpulan logis tadi ya. Begitu. Nah, tapi apakah ini benar atau teruji gitu ya? Coba kita pikirin lagi secara ilmiahnya. Makanya kita coba pakai metode ilmiah dalam fenomena ini ya. Jadi berpikir ilmiahnya itu adalah sebenarnya kita menguji hasil rasional atau kesimpulan tadi dengan metode ilmiah. Nah, dari langkah pertama yaitu observasi. Observasi ya tadi kita melihat fenomena, kita mendapatkan kayak realitanya seperti apa, kita kumpulin tuh informasi-informasinya. Misalkan kayak lampu tidak menyala saat saya menekan tombol saklar, kemudian informasi terkait aliran listrik tetangga yang sebenarnya normal, di saya juga normal gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dikumpulin sebagai hasil observasi ya. Kemudian kita lanjut ke masalahnya gitu. Masalahnya kita bisa berikan apa sih dalam pertanyaannya gitu ya. Misalkan pertanyaan yang akan diajukan adalah apakah benar lampu bohlam yang rusak. Nah, ini kan bisa kita ambil dari kesimpulan rasional tadi gitu ya. Karena klaimnya seperti itu. Kita coba menjawab pertanyaan ini gitu ya. Kemudian di hipotesisnya misalkan kalian sudah punya jawaban, oh saya masih mempercayai atau merasa benar bahwa kesimpulan di rasional tadi gitu, bahwa berarti lampunya yang salah gitu atau lampunya yang rusak. Maka di sini saya kasih hipotesis bahwa kalau saya ganti lampu ya atau bohlam lampu yang baru ya, maka lampu pasti menyala. Nah, lalu kita kumpulkan data gitu ya, kumpulkan data dengan eksperimen misalkan di sini. Jadi sesederhana, oh saya siapkan lampu baru gitu ya, misalkan beli atau sudah ada stok lampu gitu ya. Kemudian saya ganti lampu yang lama tadi ya dengan saya lepas dulu, baru saya pasang, lalu saya misalkan tekan tombolnya. Hasilnya seperti apa misalkan gitu ya. Nah, dari eksperimen tadi kita akhirnya bisa menganalisis gitu ya hasil dari apa yang kita lakukan. Oh, ternyata ketika saya menekan tombol saklar gitu ya, setelah saya ganti lampunya dan saat ditekan tombol saklar, lampunya menyala. Gitu ya. Berarti kita sudah bisa kasih kesimpulan bahwa oh ternyata jawaban dari pertanyaan itu adalah lampunya memang yang rusak. Sehingga hipotesis saya diterima. Ternyata benar, lampu yang rusak itu yang menyebabkan lampu tidak menyala. Jadi bukan aliran listriknya, misalkan gitu ya. Jadi itu adik-adik contoh sangat sederhana dari kita itu bisa berpikir lengkap tadi ya, mulai dari logis, rasional dan juga ilmiah. Begitu ya. Silakan adik-adik semua bisa pakai sebenarnya ya konsep berpikir tadi untuk kehidupan sehari-hari kalian, untuk mengambil keputusan, untuk misalkan merespon sesuatu, itu bisa take time dulu, pause dulu sebentar untuk bisa mendapatkan misalkan kesimpulan atau keputusan yang lebih tepat. Begitu ya. Jadi itu untuk tambahannya, semoga bisa tercerahkan lagi gitu ya. Dan mohon maaf juga saya sudah ngambil waktunya 7 menit ya. Jadi nanti akan saya sesuaikan dengan durasi
pengumpulan atau pengerjaan mind map-nya juga. Jadi tenang aja, sama juga durasinya walaupun mungkin agak sedikit molor dikit ya. Oke, sekarang kita ke bagian presensi. Seperti biasa, adik-adik semua sudah bisa sebenarnya mengerjakan mind map-nya sambil mendengarkan namanya. Jadi ketika saya panggil bisa on cam dan juga bisa menyala gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Nurli Maftuha. Hadir Ibu. Imelda Selvina. Hadir Ibu. Ahmad Dio Pratama. Hadir Ibu. Sri Ulandari. Hadir Ibu. Mauren Kondabe. Ibu. Ada Siti Rizkasari. Hadir Ibu. Maybe Angkara. Hadir Ibu. Ada Maybe. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Putri Zaswina. Hadir Ibu. Mada Octavia Sapu. Hadir Ibu. Nur Hikmah. Hadir Ibu. Musdalifah. Hadir Ibu. Amir Syah Safira. Hadir Ibu. Jesri. Hadir Ibu. Asmiranda Yanis. Hadir Ibu. Gusti Widi Pradana. Hadir Ibu. Siti Nur Halifa Widya Pratiwi. Hadir Ibu. Airen. Hadir Ibu. Syarina. Hadir Ibu. Isra Inaya. Hadir Ibu. Agista. Hadir Ibu. Nur Hafida. Hadir Ibu. Mutiara. Hadir Ibu. Tara. Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Rifani Nabila. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir karena tadi tidak kedengaran suaranya, silakan. Ibu, Tara hadir Ibu. Oke. Sudah semua ya. Ya, saya simpan. Ya, sekarang jam 8.50 sepertinya masih on time juga ya untuk presensinya. Jadi adik-adik semua itu tadi untuk hari ini terkait materinya pertemuan keempat. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kelima di tanggal 4 Maret. Nah, untuk tugas mind map-nya saya akan buka aksesnya harusnya kan di jam 9:10 ya. Saya akan buka sampai jam 9.25. Jadi lumayan banyak tuh waktunya ya. Jadi silakan digunakan dengan baik. Oke, itu saja untuk hari ini. Nah, iya. Jadi nanti kalian uploadnya di folder tugas mind map Meet 4 ya. Jangan di Meet yang lain karena saya tidak bisa periksa gitu. Kalau bukan di folder itu. Itu saja adik-adik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.